Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya dua hal yang wajib dimiliki oleh seorang investor saham ya. Baik dia trading maupun investing ya. Trading yang saya maksud di sini adalah trading yang dalam jangka waktu beberapa minggu atau beberapa bulan ya, yang eh, targetnya adalah take profit di yang harga lebih tinggi. Jadi bukan scalper maupun day trading ya teman-teman. Karena dengan scalper atau day trading itu membuat kita harus selalu di depan HP atau laptop, selalu mengamati pergerakan saham, dan ini secara kesehatan juga kurang bagus teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman swing trading ataupun teman-teman menjadi investing. Nah, swing trading ini jangka waktunya berapa ya? Tergantung dari saham yang kita pegang ya. Kalau saham yang kita pegang itu saham-saham yang bagus, terus kemudian fluktuasinya juga lumayan ya, maka untuk swing ini ya bisa mungkin seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan ya. Tapi kalau untuk investing ya minimal ya 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Nah, dua hal yang wajib dimiliki oleh seorang investor saham itu apa ya? Contohnya adalah, yang satu adalah disiplin ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman jangka waktunya pendek ya, bukan dalam jangka waktu yang panjang misalnya bertahun-tahun atau swing trading itu, ya teman-teman harus benar-benar disiplin dalam memanfaatkan naik turunnya suatu saham ya. Jadi misalnya teman-teman mau mengincar saham AC Hardware misalnya. AC Hardware ini kalau secara fundamental kan bagus ya teman-teman. Fundamentalnya bagus, terus harga sahamnya juga fluktuatifnya cantik lah. Naik turunnya tuh cantik ya, nggak terlalu susah banget diprediksi gitu ya. Nah, kalau kita sudah mengincar saham ini, maka disiplin yang pertama yang kita lakukan adalah disiplin masuk ya. Saat disiplin masuk berarti kita menunggu saat koreksi ya. Jadi jangan sampai kita masuk di saat puncak ya. Ini seperti ini ya. Saham Asas ini kan tembus 800 ya. Biasanya secara psikologis orang yang analisis teknikal tuh mengatakan bahwa tembus 800 ini dia akan breakout dan akan lanjut gitu ya. Tapi kenyataannya setelah dia menyentuh 830, ternyata kena profit taking bahkan sekarang lebih rendah. Ya karena ini memang ya beberapa ada juga yang trader-trader yang jangka pendek ya, mungkin yang day trader juga ada. Begitu tembus 805 dia masuk, kemudian jual di 830. Berarti kan ada sekitar 25 poin ya. 25 poin dibagi 805. Ini udah 3% ya, untuk day trader ini udah sangat menarik. Nah, jangan sampai kita masuk di 830 ini ya. Kalau kita masuk 830 ya otomatis kita minus ya. Minus sekarang sudah minus berapa, coba kita lihat ya. 830 dikurangi 785 dibagi 830 udah minus 5% ya. Jadi disiplin yang pertama adalah disiplin saat masuk, yaitu jangan sampai masuk di puncak ya. Masuk itu di harga bawah, paling enggak saat koreksi ya teman-teman. Walaupun sahamnya bagus ya, misalnya kita mengincar saham perbankan misalnya BCA, ya kita harus tahu ini posisi harga sahamnya tuh pas di puncak apa di harga di bawah ya. Kalau kita lihat di grafik seminggu ini kan dia masih di atas ini ya. Kalau bisa kita masuk pas koreksi ya sekitar 9.000 atau di bawah 9.000, atau koreksi lebih tajam lagi di 8.800. Itu kan posisi yang sangat bagus. Kemudian saham apalagi ya, sebagai contoh
saham batubara misalnya. Walaupun saham batubara ini bagus ya teman-teman, kalau teman-teman bisa masuk di harga yang support, harga rendah maksudnya, itu akan lebih memaksimalkan potensi profitnya. Jadi ini kalau kita lihat dalam 1 minggu ini kan saham Adaro ya misalnya, ini kan naik sampai 2.830, kemudian koreksi-koreksi. Nah ini saat koreksi ini menarik untuk masuk, jadi sekitar di 2.700 atau kurang, itu menarik. Jadi disiplin masuk. Kemudian yang kedua adalah disiplin take profit ya teman-teman, take profit ataupun stop loss. Nah kalau yang stop loss ini kan tidak berlaku untuk investor ya, untuk investor jangka panjang. Kalau investor jangka panjang pakainya adalah disiplin average downs, bukan stop loss. Jadi mereka tidak mengenal stop loss karena mereka targetnya adalah jangka panjang 5 tahun atau 10 tahun. Jadi mereka hanya menunggu saat koreksi itu untuk masuk lagi ya, tidak pernah stop loss. Tapi kalau yang swing trading dia akan stop loss. Karena apa? Karena dia itu cuannya kan mungkin sedikit ya, 2%, 3%, tapi berkali-kali. Bahkan misalnya dalam sebulan bisa 3 kali atau 4 kali gitu ya. Ketika tiba-tiba saham yang dia beli itu turun lebih dari 5% dalam sehari, itu sebaiknya memang sudah stop loss. Nah, stop loss di sini adalah stop loss untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar. Ini harus disiplin teman-teman. Walaupun kita masih dibuai, jangan-jangan nanti setelah stop loss sahamnya naik gitu kan. Nah, sebagai contoh misalnya Kutu ya teman-teman. Kutu ini saya tidak menyarankan ya, ini cuma untuk contoh aja nih kan, saham-saham gorengan seperti ini tuh sangat-sangat rawan ya. Kalau teman-teman disiplin stop loss, ini mungkin teman-teman nggak akan koreksi sangat tajam ya. Jadi ketika saham Kutu ini turun dari 404, misalnya dibawa ke 5% ya, 404 kali 5% itu berapa? Turun 20 ya. Jadi sekitar 384. Itu teman-teman pasti sudah stop loss. Jadi sudah apapun yang terjadi, kalau sudah turun 5% saya jual gitu kan. Itu perlu disiplin ya. Kalau ketika nggak disiplin, akhirnya rontok juga akhirnya kan. Ini sebagai contoh Era ya. Era ini kan turun terus ini juga. Turun terus ini dari 540 ya. Kalau teman-teman disiplin stop loss, maka ini akan mengurangi potensi kerugian dari sini ya. Jadi kalau misalnya dia 540, kalau turun 20 ya 5% lah atau 10%, itu udah turun 54 poin, udah 490. Ketika kita stop loss di situ, maka kita potensi kerugiannya yang 50 poin itu ya, 50 dibagi 4 itu sudah banyak banget ya teman-teman potensi kerugiannya. Jadi ini harus benar-benar dilatih. Kalau kita nggak terlatih seperti itu ya akhirnya rugi. Nah yang kedua untuk investor, disiplin average down. Jadi ketika kita misalnya investasi saham BCA ya, nah, saat saham BCA turun ya, kita benar-benar memanfaatkan ini ya, potensi average down ini di 8.800 ini. Wah ini potensi yang sangat bagus, kita harus beli lagi di situ. Saat turun beli lagi ya. Atau turun di 8.600 nanti ya, nanti kita harus average down. Kalau kita nggak average down ya potensi profit kita akan berkurang. Jadi itu. Nah yang kedua ya teman-teman, selain disiplin adalah sabar ya. Sabar itu penting banget ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak sabar itu sangat susah sekali mencari cuan di saham. Sebagai contoh misalnya misalnya United Tractor misalnya. Nah, kita beli di harga bawah. Nah, saat kita beli di harga bawah misalnya di 25.850, kalau kita nggak sabar nunggu ya kita nggak dapat cuan ya. Masih 0,0, tapi kita harus sabar. Berapa waktu lama sabarnya ya tergantung dari pergerakan saham yang kita beli ya.
Kalau kita misalnya kayak United Tractor ini kan dia isunya apa? Isu strategis yang paling dekat ini adalah dividen final di bulan April ya. Kita harus sabar sampai bulan April. Kecuali nanti sebelum bulan Januari, Februari itu tiba-tiba harga batu bara naik tinggi, ya itu bisa jadi seperti itu. Jadi harus sabar. Kalau kita nggak sabar ya akhirnya kita akan cuman diombang-ambingkan aja. Cut loss, kalau sahamnya turun cut loss, begitu naik masuk, ketika naik kita masuk ternyata sahamnya turun lagi, ya itu untuk yang swing trading teman-teman. Tapi kalau yang investor ya dia sabar, benar-benar sabar menunggu. Kalau investor itu memang orang-orang yang sabar ya, karena mereka mainnya long term ya, jangka panjang ya, 5 tahun 10 tahun tuh kalau orang nggak sabar pasti dia nggak bisa. Tapi yang trading swing ini yang sabarnya memang harus dilatih ya, karena biasa dia trading mungkin 3 hari 4 hari atau seminggu ya, tiba-tiba dia harus bersabar sampai sebulan 2 bulan misalnya ya nggak masalah ya, yang penting harus sabar ya. Ini sebagai contoh lagi misalnya Pak Era ini kalau kita nggak sabar ya udah habis ini. Dari bulan Agustus, September turun, Oktober juga turun. Begitu Oktober, kalau kita nggak sabar, kita jual di sini ya sudah. Ketika naik kita nggak dapat. Tapi kalau kita sabar, ternyata dia mantul ya. Ya asal saham yang dia beli itu saham-saham yang fundamentalnya bagus ya teman-teman. Bukan saham-saham yang gorengan ya. Kalau saham-saham gorengan itu ya saya sudah nggak menyarankan. Mending dioperasi aja nih ya, cut loss atau stop loss sudah selesai ya. Ini saham friend ini kan saham-saham gorengan teman-teman ya. Saya punya ya, ini cuma untuk ini aja, kenang-kenangan ya, karena saya sempat beli dulu tuh di harga 200 atau berapa lupa aku. Ini sekitar 200 lah nggak salah. Jadi bayangkan nih teman-teman, kalau beli di 348 sekarang tinggal 54, ini tinggal berapa ini? 348 dikurangi 54, hilang 290 poin ya, 76% hilang ya. Ini ya sangat sangat tidak worth it lah bagi teman-teman. Jadi tolonglah hindari saham-saham yang gorengan, saham-saham yang nggak jelas fundamentalnya, yang labanya aja minus dan prospek kedepannya juga nggak jelas, dan pergerakan sahamnya itu nggak bisa dimonitor apa penyebabnya, apakah kinerjanya bagus sahamnya naik, nggak juga, ini nggak jelas ini sahamnya seperti ini. Oke ya teman-teman, untuk review pagi ini ya, hari ini hari Minggu ya, mungkin teman-teman bisa untuk introspeksi diri ya. Kalau teman-teman cara tradingnya maupun cara investingnya itu salah ya, segera dilakukan pembenahan ya. Misalnya salah dalam memilih saham, salah dalam memilih waktu yang tepat untuk masuk, salah dalam memilih target price, sehingga ketika saham itu naik kita biarkan saja, tapi ketika turun malah akhirnya kita jual. Jadi seperti itu, ada dua hal ya, artinya disiplin kemudian sabar. Bahkan Warren Buffett itu mengatakan bahwa dunia saham itu adalah tempat mentransfer uang dari orang-orang yang tidak sabar kepada orang-orang yang sabar ya, itu kan. Jadi kita harus memang belajar sabar. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.